ngapain? Masang figura tapi pakai paku segede gini. Ini kan figuranya kecil. Nih, lu pakai paku sepanjang ini ya tembus, hancur lah figuranya. Gimana sih lu? Mikir gak sih? Ada masalah apa ini, brother? Brother, ini nih tukangnya cari masalah lagi nih. Masa mau pasang figura kayak gini, pakai paku sepanjang-panjang kayak gini? Ya hancur figuranya. Dong, Makita punya solusinya. Apa solusinya? Nih, pakai air nailer dari Makita AF301, mesin paku tembak dengan menggunakan angin bertekanan. Emang bisa? Bisa, memaku figura ini lebih ringkas, lebih cepat, hasilnya pasti rapi. Gimana caranya? Tonton videonya. Halo Sobat Jitu, kembali lagi di Toolbox bareng saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. Tentu saja hanya di sini Sobat Jitu bisa menemukan segala informasi terbaik, terlengkap, terpercaya dan nggak abal-abal tentang produk terbaik Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik China. Nah, di sini kita punya moto yang keren banget, Mas. Apa itu? We make people more productive. Kenapa hari ini minimalis sekali, Mas? Oke, jadi hari ini kita akan main tembak-tembakan. Tembak-tembakan. Iya. Ini warnanya juga beda ya dari warnanya Makita yang biasanya ya? Iya, Makita juga mempunyai alat yang menggunakan angin bertekanan untuk bisa dioperasionalkan. Oh, ini yang menggunakan kompresor angin gitu ya? Iya, jadi kita ada air stapler, kemudian juga ada air nailer. Oke, line up yang pertama kita ada air stapler AT1022AZ. Kemudian ada air nailer seri AF504Z dan AF301Z. Ini juga air nailer. Air nailer 2, air stapler 1. Ya. Oke, itu dari Makita. Nah, kalau line up Jejo-nya tentu saja mengerjakan ini masih di bidang perkayuan ya. Ya. Itu membutuhkan beberapa kombinasi dari Jejo Tools. Nih Sobat Jitu. Nah, di sini ada meteran dari Jejo Tools dengan 3 penguncian ya. Yang ada di sini. Lalu juga ada gergaji. Yang bisa dilihat ini gergaji Jejo Tools dengan handle kayu ya modelannya. Lalu di sini juga ada untuk memahat ya, karena kayu. Dan yang terakhir ini ada varian palu dari Jejo Tools juga yang bisa dipilih oleh Sobat Jitu semuanya. Oke, langsung aja Mas, kita akan bahas line up yang kita. Oke, yang pertama kita akan membahas AT1022AZ. Ini alat untuk apa? Ini alat sebenarnya banyak digunakan di industri packaging. Jadi dia stapler ya, stapler menggunakan angin bertekanan. Kemudian untuk penggunaannya nanti dikombinasikan dengan mesin kompresor. Ya. Nah, kapasitas dari AT1022AZ adalah maksimum panjang itu 10 sampai 22 mili. Jadi panjang as staplernya itu maksimum 22 mili. Mata staplernya ya? Iya. Kemudian lebarnya itu 10 mili. Jadi nanti isinya dimasukkan ke dalam magazin ini. Ini adalah lever untuk pengunci dari penutup magazinnya. Nah, ini adalah tuas untuk kita pada saat akan digunakan untuk menembakkan stapler ke material yang akan kita stapler. Seperti itu. Nanti akan kita coba, Bro Kiwan. Kita akan coba menyambung kayu, ataupun kita akan menunjukkan seberapa kuat sih tipe stapler yang akan kita coba nanti air nailernya. Kita coba untuk memaku papan ini. Ini untuk stapler, dia bekerja di tekanan angin kisaran 60 sampai 100 PSI. 60 sampai 100 PSI ya. Ini AF504, ini paku tembak dengan menggunakan angin bertekanan di kisaran 60 sampai 100 PSI. Sama. Nah, untuk magazinnya ini untuk penempatan nanti paku tembaknya. Paku tembaknya ya seperti ini. Contohnya nanti kita pasang di sini. Jadi bisa diisi sampai penuh juga ya? Panjang maksimal dari paku untuk tipe ini adalah 50 mm atau 5 cm. Panjang ya? Ya. Untuk kapasitas di bawah AF504 ada AF301. Ini adiknya ya? Iya, ini adiknya. Hanya beda untuk kapasitas paku yang digunakan. Ini maksimal 30 mili atau 3 cm. Nah, ini alat yang akan kita gunakan
untuk kita lihat seberapa kuat nih dan seberapa rapi nanti ketika kita menyambung. Oke, ini tekanan anginnya juga sampai 100 PSI? Iya, sama 60 sampai 100 PSI untuk bisa dioperasionalkan. Oke, langsung aja kali ya kita tunjukkan ya. Oke, ini untuk magazinnya. Nah, ini proses untuk memasang paku tembaknya. Yang 30 mili ya? Ya, ini yang 30 mili kita gunakan. Oke, kita tutup cover magazinnya. Ini penguncinya ya. Oke. Ya, ini udah mengunci. Oke. Nah, nanti akan kita coba. Kemudian, untuk setiap AF, kita itu memerlukan pelumasan. Pelumas? Ya, jadi sebelum digunakan, biasanya setiap pembelian itu sudah include ada oli awal untuk dipakai sebelum kita gunakan. Oke, untuk pemakaiannya di sini ada bagian yang nanti akan dihubungkan ke konektor selang kompresor. Oke. Nah, kita masukkan untuk pelumasan. Oh, dimasukkan ke dalam. Ya. Tujuannya supaya apa tuh, Mas? Tujuannya untuk melumasi supaya mekanisme valve atau katup penembak di dalam tipe paku tembak ini tidak macet. Oke, jadi lebih kontan dia ya? Ya. Sebelum memasang, pastikan kompresor itu kondisi mati. Kita tutup jalur anginnya dulu di kerannya. Oke, ini konektor kita pasang untuk nyambung ke selang kompresor, kemudian kerannya kita buka. Nah, ini tadi kondisi sudah ada paku tembak, jadi jangan langsung asal karena tekanannya tinggi. Sebelum memasang, kita pastikan posisi sudah menempel seperti ini. Kita tahan, baru kita tembak. Oh iya, tembus. Oke, kita coba satu lagi. Oke, ya ini adalah hasilnya ya, tembus. Oke, saya buktikan dengan meteran Jejo dulu ya, ukurannya seperti apa. Nih, ukuran ini kayu asli. Ukurannya adalah di sini sekitar 2 cm ya, tebalnya. Sisanya 1 cm. Ya, sisanya adalah kalau ke paku di bawah 1 cm. Jadi pas dengan 3 cm. Oke. Sekarang saya akan mencoba untuk menyambungkan kayu ini dengan paku tembak ini. Jadi gak hanya satu bilah papan ya? Keduanya juga bisa disambungkan ya? Iya, karena prosesnya biasa digunakan untuk menyatukan 2 papan. Kita bantu pegang untuk posisi kayunya. Wah, anginnya kenceng sih sampai ke sini. Tembus ya? Tembus. 2 bilah ya? 2 bilah. Kalau kurang kuat nanti kita tambahkan di bagian atas. Coba di bagian tengahnya. Tengah ke atas. Nah. Wah, keren. Oke ya, rapi ya. Rapi, ininya jadi rata ya. Halus, iya. Halus. Oke, dan saya lihat ini juga untuk pengerjaan yang masif, sangat menghemat waktu ya. Iya. Efisien dia ya. Langsung tembus, tembakannya. Ini berarti Sobat Jitu, nembak anti gagal nih. Ya, dengan produk sekali. Air Nailer dari Makita. Nggak bakal gagal kalau nggak bakal gagal. Oke, setelah penggunaan, sebelum disimpan pastikan pakunya sudah kita lepas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Benar sekali. Karena ini kekuatannya sangat kencang ya. Kencang, seperti senapan bisa tembus. Benar. Kalau kena tangan. Kemudian setelah penggunaan nanti ada sisa angin yang diselang kita bisa buang. Oke. Nah, sampai habis. Sampai habis. Oke ya. Nanti kita lepas selangnya. Nah, untuk hasil nailernya ini termasuk rapi. Halus rapi. Tidak ada yang nongol. Untuk penggunaannya seperti tadi, kita kondisi pada saat memaku, kita tahan. Jangan sampai dia mental, ngangkat. Karena kalau ngangkat nanti pakunya akan timbul seperti ini. Jadi dia tidak tembus masuk rata ke material. Jadi ditahan sampai dia nembak, baru kita angkat. Otomatis suatu yang mini seperti ini menggunakan angin. Ada juga Makita yang menggunakan kabel listrik ya. Lalu juga ada produk Makita yang pastinya menggunakan baterai atau cordless ya. Dengan baterai lithium ion dari Makita. Kalau begitu kita ke bagian sini. Kita ajak Sobat Jitu untuk mengenal lagi baterai lithium ion dari Makita. Ada yang 12 volt, 18 volt, dan yang paling besar ukuran berapa, Mas?
40 volt. Benar sekali. Nah Mas, silakan jelaskan kepada Sobat Jitu bagaimana teknologi dari baterai lithium ion dari Makita. Dengan slogannya, baterai power to every single power product, baterai Makita dirancang dengan berbagai teknologi canggih sehingga membuat baterai Makita memiliki tingkat durabilitas, keamanan, dan kenyamanan yang tinggi. Baterai Makita juga memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk semua peralatan Makita yang memiliki spesifikasi voltase yang sama. Sementara charger Makita memiliki teknologi optimum charging system yang bisa mengoptimalkan pengisian daya dan merawat usia baterai seperti cooling fan yang memberikan sirkulasi udara dalam proses pengisian daya pada baterai, dan chip internal yang akan mengoptimalkan masa pakai baterai dengan mengontrol arus, tegangan, dan suhu secara aktif. Nah, semua teknologi yang ada di dalam baterai dan charger Makita tadi bertujuan untuk memberikan kepraktisan dan meningkatkan produktivitas dalam penggunaannya sehari-hari. Oke. Sobat Jitu semuanya, kali ini kita tidak terlalu panjang penjelasannya, tapi yang pasti kredibel sekali. Hasilnya juga bisa dilihat bagaimana kekuatan dari air nailer maupun air apa satu lagi? Stapler. Air stapler dari Makita. Begitu juga dengan kombinasi yang bisa digunakan oleh Sobat Jitu untuk bekerja lebih efisien, efektif, dan produktif dengan menggunakan Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Nah Mas, soal Makita nih, baik yang menggunakan kompresor angin seperti ini, lalu yang mungkin dari listrik ataupun yang cordless, ada garansinya nggak sih? Pasti. Oke. Jadi produk Makita yang didistribusikan oleh Jitu Solusi itu adalah produk bergaransi resmi selama 2 tahun. Kemudian untuk jasa servis itu free seumur hidup. Jadi ketika ada Sobat Jitu yang mengalami kendala terhadap mesin Makitanya, kemudian mempunyai spare part atau membeli spare part di jaringan penjualan Makita, spare part original, bisa datang ke jaringan service center Jitu Solusi untuk melakukan penggantian ataupun perbaikan, itu free jasa seumur hidup. Oke, spare partnya bisa didapatkan di luar atau langsung di service center ya? Tepat sekali. Menggunakan spare part original. Dan juga garansinya tentu ada syarat dan ketentuan ya? Iya. Mas, ada lagi nih, kita ingatkan kepada Sobat Jitu bahwa seluruh produk Makita itu memang kode-kodenya berbeda-beda ya. Ada yang made in Japan, China, ada yang USA, Thailand, dan sebagainya. Itu seperti apa, Mas? Oke. Sering menjadi pertanyaan ya untuk Sobat Jitu pengguna Makita terutama, itu sering menanyakan Makita itu Jepang apa dari mana gitu. Makita itu asli produk Jepang, kemudian mengenai produk-produk yang datang dari negara seperti Thailand ataupun negara lain, itu adalah pabrik Makita yang didirikan oleh Makita di negara tersebut. Oke. Sehingga produknya ya produk Makita dari Jepang, standarnya dari Makita Jepang, seperti itu. Bahkan nggak cuma hanya standar ya, kualitasnya juga sama ya? Ya. Jadi Sobat Jitu kalau di rumah atau yang ingin membeli, kok kode produksinya beda? Tenang saja, semuanya pasti adalah kualitas yang sama. Kualitasnya sama. Benar sekali. Begitu juga dengan Jejo Tools nih Sobat Jitu. Jejo Tools ini disuplai oleh brand terbaik dari Cina yang merupakan leading brand di sana. Tepat. Jadi kalau Sobat Jitu semuanya ke Cina sana membeli perkakas yang nomor 1, itu otomatis sama kualitasnya dengan Jejo Tools. Jadi gak usah jauh-jauh ke sana. Cukup di Indonesia, jaringannya ada di seluruh Indonesia, bisa mendapatkan Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Iya. Oke, itu aja pembahasan kita tentang perkayuan ya. Iya. Untuk kali ini, mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas bidang kerja yang lainnya. Tentu saja. Nah, jangan lupa untuk komen Sobat Jitu di bawah. Ada pembahasan apa lagi yang pengen kalian tahu, produk apa lagi, baik itu dari Jejo Tools maupun dari Makita, karena kita pasti semoga akan menjawab ya. Ya, tapi komen aja dulu, nanti juga jangan lupa untuk di-like dan juga share ke teman-teman kalian. Pasti banyak yang membutuhkan video-video seperti ini. Ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube ya Jitu Solusi supaya kalian nggak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Ada loncengnya juga tuh, supaya kalian ingat kapan ada video terbarunya. Ya. Kayak gitu. Nah, di Instagram juga kalian bisa menemukan informasi dari Jitu Solusi di @jitusolusi. Lalu juga ada di TikTok di @jitusolusi.com.
Kalau kalian ingin lebih tahu nih mengenai range produk dari Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China, bisa di mana, Mas? www.jitosolusi.com. Benar sekali. Itu saja perjumpaan kita di Toolbox kali ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. We make people more productive. Dadah! Dadah!